Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ari Syedul Sidik, salah satu dosen pendidikan kimia FKIP UNS. Saya memiliki latar belakang pendidikan dari mulai S1 hingga S3 di bidang pendidikan kimia. Oleh karena itu, di program studi S1 Pendidikan Kimia FKIP UNS, saya diberikan amanah untuk mengajar mata kuliah yang basisnya adalah pendidikan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 2. Pada semester 2, mahasiswa cenderung belum memiliki pengetahuan yang begitu dalam terkait dengan kimia. Namun kita bekali pengetahuan konseptual dan juga keterampilan bagaimana mengelola kelas menggunakan berbagai model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan juga strategi dan juga metode pembelajaran. Pada simulasi yang akan dilakukan, saya mensimulasikan bagaimana penerapan model pembelajaran inquiry dan juga inquiry terbimbing kepada mahasiswa. Aktivitas di kelas, saya membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah mahasiswa yang diberikan perangkat pembelajaran, yaitu LKPD, menggunakan pendekatan inquiry saja. Kemudian, kelompok yang kedua, saya memberikan perangkat pembelajaran, yaitu LKPD, dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Artinya, dalam satu kelas, saya mengimplementasikan 2 model pembelajaran agar mahasiswa mengerti dan juga paham bagaimana perbedaan treatment yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada kelompok ataupun kelas yang diterapkan model pembelajaran inquiry dan juga kelompok ataupun kelas yang diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Pada kesempatan ini, mahasiswa diberikan eksplorasi untuk melakukan eksperimen pembuktian suatu masalah yang diberikan oleh saya melalui LKPD yang sudah dibagikan kepada mahasiswa. Baik, kita akan melihat bagaimana simulasi proses pembelajaran mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan model inquiry dan juga inquiry terbimbing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Kalian sudah libur nih, Sabtu Minggu kemarin libur. Ngapain aja Sabtu Minggu, Mas dan Mbak? Main? Ada yang ngerjain tugas lembur-lembur gitu? Tugas apa? Tugas akhir, praktikum ya, bikin laporan ya. Nah, kalau bikin laporan kayak gitu kalian sampai malam atau tidak? Sampai malam. Sampai pagi. Oke, yang nemenin lemburannya apa biasanya Mas Mbak? Kopi. Ada berapa banyak Mbak Ayu minum kopi selama 1 minggu, kira-kira berapa banyak? 5 kali lembur, 5 gelas kopi ya. Ada efeknya nggak Mbak Ayu untuk kesehatan? Oh, sekarang belum merasa ya. Tapi Mas dan Mbak semua, apa yang kita konsumsi boleh saja kalian lembur-lembur begitu ya. Tapi perlu menjaga kesehatan. Nah, topik kuliah kita pada hari ini seputar dengan kesehatan kalian. Kok bisa Pak? Kesehatan itu ada hubungannya dengan strategi belajar mengajar. Bagaimana ceritanya? Nanti akan kita lihat. Ya, baik Mas dan Mbak semua. Kalian kemarin sudah belajar. Bukan hanya secara teoritis, tapi juga praktek terkait dengan implementasi berbagai model pembelajaran. Salah satunya yang sudah diimplementasikan di kelas pekan lalu adalah problem based learning. Ada yang masih ingat? Silahkan bantu saya untuk mengingatkan teman-teman yang lainnya, kita ngapain aja pekan lalu. Ada yang ingin bantu saya? Ya, Mbak Heni, silahkan. Jadi pas makan belajar itu ada yang dia itu sudah yang hari itu sudah ada terfasilitasi di sekolahnya, tapi sedangkan yang di sini itu dia belum fasilitasi sampai nanti saat membaca masalahnya. Oke, terima kasih Mbak Heni. Kita berikan aplaus untuk Mbak Heni. Ya,
kita juga sudah membedakan, selain kemarin kita belajar problem based learning, kita juga sudah membedakan apa sih approach ataupun pendekatan, dan bagaimana pendekatan ini akan mempengaruhi berbagai model pembelajaran, dari mulai definisi, contoh begitu ya. Dan model pembelajaran ini tentunya akan dipengaruhi dengan metode dan juga strategi dan juga teknik untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, problem based learning kemarin kalian sudah diimplementasikan di kelas. Saat ini kita akan lanjut lagi, Mas dan Mbak, melanjutkan proses pembelajarannya dengan model-model pembelajaran yang lain. Namun sebelum kita akan membahas terkait dengan model pembelajarannya, silahkan, kemarin saya sudah memberikan melalui PJ mata kuliah ada LKPD untuk perkuliahan hari ini. Kalian bisa buka LKPD-nya. Ya, di sini LKPD-nya, Mas dan Mbak semua, LKPD terkait dengan lembar kerja mahasiswa, materinya adalah materi asam basa. Apa relevansinya asam basa dengan awal yang tadi saya tanyakan kepada Mas dan Mbak semua terkait dengan pola konsumsi minuman dan juga makanan mahasiswa, terutama ya mahasiswa semester akhir atau mahasiswa yang sibuk dengan laporannya gitu ya, sering banyak lembur begitu. Nah, apa pola relevansinya? Kita bisa lihat di sini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pada topik asam basa ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menyelidiki berbagai larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu merumuskan pertanyaan ilmiah, merencanakan dan memilih metode yang sesuai berdasarkan referensi, kemudian mampu mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori, dan yang terakhir, Mas dan Mbak semua, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil penyelidikannya secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan juga etika ditunjang dengan argumen yang jelas. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian permasalahannya, Mas dan Mbak semua, kalian bisa lihat di depan. Di sini ada yang sudah saya sajikan, kasus penyakit MAH meningkat, intai mahasiswa dan first jobber. Kira-kira kenapa ya? Kok mahasiswa ini rentan sekali terhadap penyakit MAH? Oke, Mbak Ayu gimana? Stres, Pak, karena faktor pikiran. Oke, pertama oke. Terima kasih Mbak Ayu. Faktor pikiran. Selain faktor pikiran ada lagi yang berpendapat? Mbak Gita? Pola makan. Pola makannya gimana? Oh, sering minum kopi tadi ya Mbak Ayu, 5 gelas dalam 1 minggu. Makan yang pedas-pedas. Penyet Bandung ya, penyet Bandung. Sama seblak, biasanya mahasiswa banyak nih. Seblak endes gitu ya. Nah, ini penyakit MAH ini meningkat intai mahasiswa dan juga first jobber. Mereka yang tertekan baru mendapatkan pekerjaan pertama, banyak pikirannya, kemudian pola konsumsinya tidak sehat, maka akan mempengaruhi penyakit MAH. Gitu. Lantas apa sih minuman-minuman ataupun makanan-makanan apa yang sehat untuk para mahasiswa gitu. Nah, hari ini Mas dan Mbak, kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Silahkan berhitung dari mulai 1 sampai dengan 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, silahkan berkumpul Mas dan Mbak semua. Kelompok 1 akan berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 akan berkumpul dengan kelompok 2. Silahkan, kursinya kita ubah. Yuk, diubah. Ngumpul gitu. Bulat, terus ini juga ngumpul 2. Baik, kalian sudah di kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Saya sudah bagikan LKPD-nya masing-masing di kelompok 1 dan juga di kelompok 2. Silahkan kalian bekerja bersama kelompoknya ya. Namun sebelum kalian bekerja secara mandiri, bisa dilihat Mas dan Mbak semua di depan, saya sudah menyiapkan berbagai alternatif. Saya sudah survei nih Mas dan Mbak, apa saja minuman-minuman yang biasanya diminum oleh mahasiswa, dikonsumsi oleh mahasiswa dan juga para mahasiswa yang baru lulus gitu ya, yang sedang mencari pekerjaan. Ada 5, entah apa larutannya ada di sini, entah 5 minumannya, minuman A, B, C, D, dan juga E. Pertama, saya tidak tahu minuman yang mana yang bisa berdampak baik bagi kesehatan dan tidak berdampak buruk
bagi mereka yang memiliki penyakit MAH gitu. Silahkan kalian bisa observasi dan juga melakukan investigasi berdasarkan permasalahan yang sudah disajikan di depan kalian dan juga ada di dalam LKPD-nya. Sekarang silahkan kalian mulai bekerja bersama dengan kelompoknya. Silahkan. Baik, ada kesulitan? Belum ada ya, kelompok ini ada kesulitan? Pertanyaannya berapa minimal? Permasalahannya adalah kasus penyakit MAH meningkat. Intai mahasiswa first jobber. Jadi kalian silahkan baca permasalahan yang ada di sini, kemudian ikuti langkah-langkah yang sudah disiapkan di LKPD. Untuk langkah yang pertama bisa dilihat Mbak Laila, Mbak Ayu, apa langkah pertamanya? Merumuskan masalah. Berarti silahkan kalian berdiskusi pada bacaan tadi yang saya berikan. Gitu ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 2. Merumuskan pertanyaan. Sebelum itu mengidentifikasi masalah. Maka di sana sudah ada step by stepnya. Kalian bisa ikuti yang ada di dalam LKPD. Berdiskusi dengan kelompok kalian, kira-kira apa nih? Diidentifikasi dulu masalahnya apa, kemudian baru dirumuskan untuk masalahnya. Gitu ya. Ya. Selanjutnya, langkah-langkahnya sudah dicari. Sudah. Nah, di sini akan melakukan apa? Identifikasi dari pH-nya, Pak. Bagaimana cara identifikasinya, Mbak Aisyah? Kan ini ada ininya, apa namanya, indikatornya. Oke. Terus nanti kita masukkan dulu ke platnya sini. Habis itu nanti kita cari dari masing-masing indikatornya. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Dilihat perubahan warnanya. Tadi ketika kalian menuangkan, apakah terjadi perubahan warna atau tidak? Tadi diamati. Ingat-ingat tadi kita menuangkannya larutan apa? Apakah larutan yang orange, larutan A, apakah larutan B? Tempatnya diingat-ingat di mana? Oke. Jadi kelompok 1 yang pertama kalian lakukan tadi ngapain? Merumuskan masalah. Oke, setelah merumuskan masalah, Terus kita buat rancangan eksperimen. Dari mana kalian membuat rancangan eksperimennya? Oke, diskusi, kemudian kalian cari informasi ya di sumber-sumber internet begitu ya. Sudah dapat? Sudah. Sekarang kalian tinggal mempraktekkan langkah kerja yang sudah kalian susun sebelumnya. Silahkan. Di sini ada larutan A, B, C, D, dan E. Kalian buktikan. Silahkan. Ya, baik Mas dan Mbak semua, kalian tadi sudah saya lihat di dalam kelompoknya masing-masing, baik kelompok 1 dan juga kelompok 2 sudah melakukan analisis data sampai dengan menyimpulkan. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil investigasi kalian bersama dengan kelompoknya di depan kelas. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum pada pagi hari ini. Yaitu hal pertama yang kita lakukan adalah menuliskan pernyataan atau merumuskan masalah, di mana untuk permasalahannya sendiri itu adalah kasus penyakit MAH meningkat intai mahasiswa dan first jobber. Setelah itu setelah melakukan eksperimen kita mengidentifikasi dan kita melihat perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel. Di sini kan kita bisa lihat ya, terdapat perubahan warna dari setiap sampelnya. Nah, setelah itu
kita menentukan trayek pH. Nah, trayek pH-nya itu kita dapatkan dari informasi di internet, di mana kan di situ ada 5 indikator yang kita gunakan, ada PP, BTP, MO, MR, dan MB. Setelah itu, setelah kita analisis, setelah itu kita akan membuat trayek pH. Nah, di sini kami setelah membuat kesimpulan atau hasil dari 5 sampel itu, di mana yang aman untuk lambung itu adalah sampel D. Kenapa sampel D? Karena sampel D itu setelah kita hitung itu memiliki rentang pH di sekitar 7,5 sampai 8. Di mana pH ini tuh termasuk basah dan cocok untuk mereka yang punya penyakit MAH. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan mengenai pH. Jadi tadi itu kan langkah pertama kita lakukan adalah merumuskan masalah dari kasus yang sudah diberikan oleh Pak Ari. Nah, di sini kami memberikan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pH minuman yang baik untuk lambung. Nah, kemudian dari sini kami melakukan percobaan mengenai identifikasi terkait pH dari beberapa sampel minuman. Di sini ada 5 sampel yang kami tidak ketahui apa jenisnya, namun ada 5 jenis. Kemudian setelah kami meneteskan larutan atau indikator, di situ akan muncul perubahan warna. Kemudian perubahan warna yang sudah teramati tadi kami identifikasi atau kami cocokkan dengan trayek pH yang sudah diberikan. Nah, di sini itu kemudian hasil dari trayek pH-nya kami buat trayek di sini, dan dapat kita simpulkan bahwa sampel yang terbaik menurut hasil percobaan kami adalah sampel D, karena indikator atau perubahan warnanya itu sesuai dengan trayek pH yang sudah ada dengan kisaran pH kurang lebih 8 sampai 10. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Oke, baik Mas dan Mbak semua, kita tadi sudah beraktivitas dari mulai awal mengidentifikasi masalah, saya menjelaskan permasalahan terkait dengan mahasiswa yang biasanya terkena penyakit MAH gitu ya. Itu juga tertuang dalam LKPD yang saya bagikan masing-masing. Kalian telah melakukan percobaan sesuai dengan alat dan juga bahan yang saya sediakan di sini. Oke Mas Mbak, tadi sudah dijelaskan bahwa kelompok 1 itu perlu mencari sendiri prosedur penelitiannya. Kemudian trayek pH-nya belum ada. Tabelnya sudah ada atau belum? Belum ada tabelnya. Kelompok 2 sudah ada tabelnya. Hanya tinggal mengisi tabelnya ya. Nah, Mas Mbak semuanya, bukan berarti perbedaan yang ada pada kelompok 1 dan kelompok 2 itu saya pilih kasih. Tidak ya, tidak pilih kasih. Tapi hari ini Mas dan Mbak kita belajar bukan hanya secara teoritis terkait dengan pengertian dari inquiry dan juga inquiry terbimbing, tapi yang kita simulasikan hari ini adalah prakteknya. Bagaimana menerapkan inquiry di dalam kelompok 1 dan juga inquiry terbimbing kepada kelompok 2. Kalau kalian menyadari, saya lebih berfokus melakukan bimbingan-bimbingan di kelompok 2 dibandingkan dengan kelompok 1. Begitu juga bimbingan saya yang saya lakukan secara tertulis. Ini tertuang dalam LKPD. Di kelompok 1, kelompok 2 perlu tahu ya, di kelompok 1 tidak ada LKPD yang menyebutkan langkah-langkah pembelajarannya. Oleh karena itu kelompok 1 langkah awal selain merumuskan masalah juga melakukan pencarian data bagaimana melakukan praktikumnya. Gitu ya, melakukan praktikumnya. Kemudian di kelompok 2 sudah ada prosedur praktikumnya, tinggal langsung melakukan praktikum.
begitu. Nah, apa sebenarnya yang ingin dibangun dari dua konsep model pembelajaran ini? Yang pertama, Mas dan Mbak, kalau kemarin kita sudah secara teoritis membahas spectrum of inquiry, dari mulai discovery sampai dengan hypothetical inquiry, itu sudah dibahas secara teoritis. Ya, hari ini kita menerapkan secara real, agar saya menginginkan bahwa ketika kalian nanti menjadi guru, kalian punya pengalaman untuk menerapkan inquiry. Bagaimana melakukan guiding kepada siswa dan bagaimana memberikan kesempatan mahasiswa ataupun siswa untuk melakukan eksplorasi. Apa yang sebenarnya ingin dibangun? Saya yakin ketika kalian melakukan mempraktekkan inquiry ini di level SMA, maka mereka belum memiliki prerequisite knowledge terkait dengan asam basa. Hari ini bisa cepat, Mas dan Mbak semua. Dalam waktu 2 jam, kalian sudah bisa menentukan mana larutan yang terbaik untuk penyandang, untuk mahasiswa yang terkena penyakit mah. Nanti ketika kalian praktek terjun langsung menjadi seorang guru, tidak semudah itu, Mas dan Mbak. Pasti di kelas kalian menemukan siswa-siswa yang ribut. Jangankan di kelas SMA, tadi saja kalian kan ribut begitu ya. Ada yang tertawa dan lain sebagainya begitu. Itu akan terjadi di kelas kalian. Tapi setidaknya kalian sudah bisa mengalami langsung bagaimana inquiry itu diterapkan dan bagaimana inquiry terbimbing itu diimplementasikan. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Mas dan Mbak semua? Belum. Kalau belum silahkan kita kembali ke Nearpod-nya. Kalian bisa membuka melalui handphone ataukah bisa membuka melalui laptop kalian, silahkan. Baik, Mas dan Mbak semua silahkan bisa dibuka kembali laptop ataupun handphonenya. Kita kembali ke Nearpod yang tadi kalian sudah masuk ya di Nearpod-nya. Ini ada latihan untuk kalian karena kalian sudah mengikuti perkuliahan berbagai macam metode, berbagai macam model pembelajaran. Berarti sekarang saya ingin tahu kelompok mana ataupun siapa yang bisa memasangkan gitu ya di Nearpod di sini. Kalian bisa lihat memasangkan antara definisi dengan pengertiannya terkait berbagai macam model pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga pendekatan pembelajaran. Silakan kalian buka Nearpod-nya, termasuk apa yang kita pelajari hari ini, inquiry begitu ya. Di sana ada apa perbedaan antara inquiry dengan inquiry terbimbing. Silahkan kalian coba memasangkan ya. Siapa yang terbaik, hasilnya nanti akan dapat hadiah. Baik, sudah semua? Sudah. Evaluasinya tadi ya, menggunakan Nearpod. Karena waktu Mas dan Mbak semua tadi kalian sudah melakukan evaluasi. Sebelum ditutup, karena kita waktunya hanya tinggal 5 menit lagi nih, Mas dan Mbak semua, sebelum ditutup saya ingin mendengar kesimpulan dan juga pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan pada kuliah hari ini. Silahkan, 2 orang. Siapa? Saya. Mbak Safira dulu. Silakan Mbak Safira. Oke, terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Tadi kan kita udah di mata kuliah SBM ini kita belajar mengenai teori asam basa. Terus kita udah tahu secara langsung praktikum dari berbagai minuman yang kita nggak tahu apa aja mereknya. Terus tadi kita juga udah berdiskusi dari LKPD dibagi kelompok inquiry dan inquiry terbimbing. Jadi kita udah tahu bagaimana minuman yang baik untuk studi kasus mahasiswa yang terkena penyakit MAH. Lebih baik minum minuman yang seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Safira. Berikan aplaus untuk Mbak Safira. Silakan selanjutnya Mas Majid. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Jadi yang saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini kurang lebih sama dengan Mbak Safira tadi, tapi lebih detail ke bagian perbedaan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dan juga inquiry. Nah, kami kebetulan kelompok 1 dapat inquiry saja, jadi hampir semuanya kami mencari sendiri dari sumber-sumber kayak trayek, terus kayak untuk praktikum tadi kayak trayek dan yang lain. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 itu dapat inquiry terbimbing yang dimana di LKPD-nya udah ada cara-caranya, trayeknya atau semua informasi udah ada di LKPD. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Majid. Kita berikan aplaus untuk Mas Majid. Oke, baik Mas dan Mbak semua, tadi Mbak Safira sudah menyimpulkan, ditambahkan juga dengan Mas Majid yang juga menyimpulkan, menambah
padat ya perkuliahan kita hari ini, dan apa yang kalian simpulkan tadi sudah benar. Kalian sudah mendapatkan pengalaman dari mata kuliah pada pertemuan hari ini, pada mata kuliah SBM. Kemudian kita akan tutup ya Mas dan Mbak semua. Sebelum ditutup, saya ingin tahu dulu, ingin melihat bagaimana pemahaman kalian. Silakan angkat tangannya yang tinggi kalau kalian merasa sudah paham pada mata kuliah pertemuan hari ini, tapi angkat tangannya yang rendah saja kalau kalian belum paham. 1, 2, 3. Oke, ya. Mbak Umi kurang tinggi kayaknya tuh ya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak semua. Bisa ke bawah lagi. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak semua. Kita ketemu lagi pekan depan. Ya, Pak. Demikianlah tadi simulasi proses pembelajaran pada mata kuliah strategi belajar mengajar dengan mengimplementasikan topik ataupun model pembelajaran inquiry dan juga inquiry terbimbing. Variasi yang telah dilakukan pada mata kuliah ini bukan hanya pada topik inquiry dan juga inquiry terbimbing, namun kami telah melakukan variasi-variasi pada topik lainnya. Seperti pada model pembelajaran problem based learning, kami telah melakukan variasi dengan memberikan permasalahan nyata yang perlu diselesaikan peserta didik ataupun mahasiswa di dalam proses pembelajaran di kelas. Variasi lainnya kami mengimplementasikan pendekatan STEM dengan model engineering design process untuk menganalisis kualitas air di danau UNS. Perkuliahan juga langsung dilakukan di danau UNS. Selanjutnya, kami juga melakukan variasi implementasi berbagai macam metode pembelajaran di lingkungan Pura di Universitas 11 Maret. Dengan berbagai macam variasi yang telah dilakukan, diharapkan mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksikan pembelajaran pada mata kuliah strategi belajar mengajar. Dengan harapan tersebut, kami selaku pengampu mata kuliah juga berharap tercapainya capaian pembelajaran agar mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai macam model pembelajaran yang variatif ketika mereka nanti menjadi seorang guru. Demikian video simulasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.